Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hongnokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penembakan Sedok Rapiak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat, berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Salam Sultan, ada utusan dari VOC yang ingin menemui Tuan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa mereka datang kemari? Maaf Sultan, hamba sungguh tidak tahu. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkan untuk menemui Sultan Agung Hongnokusumo. Jadi ada apa kau datang kemari? Saya adalah utusan dari Tuan Jepekon. Dengan rasa hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Ya sama apa yang diinginkan tuanmu? Apakah Pulau Jawa ingin tertunduk padanya? No. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku? Kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? I think seperti dalam memerintah wilayah dan meminta hasil bumi. Jangan terima tawaran mereka kalau Anda. Mereka adalah orang licik yang tidak dapat dipercayai. Kau benar Adinda. Hei Jenderal, segeralah pergi dan tinggalkan Mataram ini. Selama aku hidup jangan berharap menginjakan kakimu di kerajaanku ini. How dare you? Lihat saja apa yang dilakukan oleh Tuanku terhadap kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, bawa dia pergi dari kerajaanku. Baik Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1645, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1624, Sultan Agung mengirimkan pasukannya untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan itu gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seruan VOC yang menyamar-nyamari untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan melakukan penyerangan kepada VOC lagi. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencananya. Baik Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JPK. Punya berita penting, Mataram sedang mempersiapkan penyerangan yang ditunjukkan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar apa yang telah dipersiapkan oleh Mataram? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Harusnya kita menghabisi semua warga Mataram? Tidak, belum. Pertama-tama kita hancurkan lumbung beras dan rumah warga yang ada di Mataram. Sehabis itu kita persiapkan persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Sayur. Bu, harga sayur ini berapa? Berapa, Bu? 50 perak saja, masih seger tahu. Yaudah, beli satu ya. Oh iya, boleh. Dan, hai warga Mataram, nyala kalian semua dari sini, atau kalian semua akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Lumbung beras dan rumah warga hancur tak tersisa. Terus pastikan Mataram tidak ada lagi yang tersisa. Kita tunggu saja Mataram ke Batavia dengan pasukan lemahnya itu. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal.
Sultan, apa yang bisa kami lakukan lagi? Kami sudah kalah, Sultan kalah. Tidak, kita belum kalah. Kita masih ada harapan. Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas akibat perjalanan yang melelahkan. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan VOC. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC pada masanya itu. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju dengan Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuan Tua Mangkurat, ada yang ingin bertemu Tuan Trunajaya. Hah? Trunajaya ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilakan dia masuk dan antar dia. Forget me, tinggalkan aku sendiri. Oke, no problem. Ada apa Trunajaya datang kemari? Apakah ada yang mau dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka adalah orang yang membantu kita untuk memperluas Mataram dan mengurus pemerintahan dan bumi. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari company kita? Kau sudah gila. Apa maksudmu Trunajaya? Tidakkah kau punya rasa hormat kepadaku? Apa kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Tentu saja aku tahu. Mereka lah yang lebih baik darimu dan mereka juga yang membantu kita. Kau salah besar Amangkurat. Jika kau beranggapan VOC akan membantu kita, aku tidak setuju dengan keputusan. Hentikan omong kau semua itu. Sudahlah, kau diam saja, aku tidak butuh pendapatmu. Akhirnya terjadi pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan. Sedangkan Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tatah Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Raham yang bergerak Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Vlareting dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Makabumi. Pada pembicara pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan. Ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Makabumi yang bergelar Hamengkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Darakarta oleh susunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I